Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama donasi dari Agus yang nilainya mencapai 1,5 miliar. Semalam kita udah lihat ya teman-teman, di mana Denny Sumargo itu langsung mendatangi rumahnya Farhad Abbas. Ada salah satu bagian yang ini menarik banget, karena kan kesannya waktu Densu lagi liburan ke Korea Selatan, ya suka nggak suka ya, Farhad kan mengatakan bahwa, wah beneran tuh, Densu ngomongin saya tae ya katanya. Dia sangat emosional sekali dikatai hal tersebut ya. Dia bilang bahwa ini nggak pantas katanya. Akhirnya mereka semua ketemu semalam. Ini ada salah satu sosok juga yang muncul, namanya Pak Faiz. Siapa ini Pak Faiz? Kan dia ngakunya kan sudah kenal sama Farhad itu sudah dari dia usia mungkin masih kecil, artinya kemungkinan besar dia pamannya atau siapa di situ. Dia mengatakan nggak mungkin Farhad itu mau hajar orang, saya kenal dia sejak kecil. Dan dikatakan juga tai itu adalah bahasa kotor begitu. Tapi Densu juga bilang gini, ya sudah, kalau memang kamu tersinggung dengan kata-kata tersebut, silahkan hajar saya saja nih. Saya tidak akan menuntut ke polisi atau seperti apa. Tapi kelihatan banget Farhad ini masih menyimpan kayak emosional, ngerasa bahwa dirinya itu dipermalukan. Kenapa bisa sampai ke bagian ini? Bahkan juga Farhad di salah satu bagiannya, dia ngomong langsung dengan Densu, walaupun ini masih belum clear ya, apakah dia akan melakukan penuntutan atau tidak, tapi dia bilang bahwa begini, kalau saya tuntut Anda gitu ya, mengatakan tai, gak masalah ya. Apakah ini salah satu indikasi akan ada penuntutan tersebut? Coba kita lihat cuplikannya pada saat Farhad ngomong seperti itu, teman-teman. Itu, tai itu apa? Terserah interpretasi bagaimana. Bukan dari masjid, tai itu maksudnya? Saya kan bilang, saya tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Oh, gitu ya. Susah kalau nggak memberi pengertian begitu, berarti kan tidak ada solusi dong, bahwa artinya kalau saya tuntut Mas mengatakan saya tai, nggak masalah. Ya, saya dari kemarin ada masalah nggak? Kalau saya tuntut Mas karena telah mengatakan saya tai, nggak masalah. Terus Densu bilang, dari kemarin saya nggak ada masalah kan? Kamu kata-katain saya ada tuntut kamu, nggak ada kan? Saya ngatain apa? Lah, kamu ngatain saya di tae, itu segala macam. Kalimat itu saya balikan, gitu kan, kalau namanya. Tapi saya nggak bilang Denny Sumargo. Iya, itu kan bahasa hukum aja. Biar gua nggak bisa pasalin dulu. Kalau ini dia. Iya. Sudah, Gini aja ya. Si bapak ini yang bernama Pak Faiz ya, itu pusing kayaknya. Dia mau menengahi, tapi juga Farhad kan masih pancing-pancing aja. Dan Densu juga, dia kelihatan banget memang genuinely emosional. Dia emosional tuh sebenarnya bukan ngebela egonya sih. Dia kesel aja karena Farhad ini ikut campur dan ngebuat kasus antara Novi dan Agus ini semakin malah buyar. Bahkan kan Densu juga bilang bahwa kasus ini akan beres dan tidak akan ada drama lagi kalau Farhad itu mundur menjadi kuasa hukumnya Agus. Nah, kemudian juga poin-poin disampaikan Farhad ini begini. Dia awalnya pada saat didatangi langsung oleh Densu di rumahnya, kan kita udah lihat dramanya ya. Awalnya nggak clear nih, boleh masuk atau enggak. Yang berbicara awal juga Pak Faiz ini, boleh masuk atau enggak. Awalnya, oh nggak ada Farhadnya. Terus Farhadnya, Densunya ngeyel, pengen langsung ketemu. Akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam, tapi nggak boleh ada wartawan. Hanya ada satu kameramen doang. Kayaknya ini adalah timnya dari Densu. Kemudian mereka mengatakan bahwa saya itu orang Bugis katanya, kata Farhad. Saya tersinggung karena ya wartawan bilang kamu ngomongin saya adalah tae begitu. Terus si Densu bilang, ya silakan kalau kau memang rasa tersinggung, saya hajar sekarang gitu. Terus dia ngelesnya begini, hajar itu bukanlah maknanya saya pukul kamu, enggak. Hajar itu singkatan dari HJR, yang hukuman jamin rakyat. Terus PKL, pukul itu adalah singkatan pembela kaum lemah. Ngelesnya memang level dewa untuk Farhad ya. Dan dia mengatakan begini, salah satu hal yang dia bilang bahwa ini setelah percakapan antara Densu dan juga Farhad ya, di video tersebut ya, di wawancara sejumlah media, bilang begini, saya dan Densu itu tidak ada ucapan saling maaf gitu. Dia tidak minta maaf ke saya pun juga tidak minta maaf ke dia. Jadi saya itu bukan seperti Novi dan Agus, yang Agus sujud-sujud minta maaf sama dia, sama sekali enggak. Malah kesannya menurut Farhad,
ya yang salah itu si Densu sebenarnya, tapi dia ngebuat seolah-olah bahwa saya adalah yang bersalah begitu. Lanjut lagi adalah poin pada saat Farhad itu bertanya ke Densu, sebenarnya apa maksud kamu mengatai saya tae seperti itu? Ini adalah penjelasannya yang dia bilang bahwa saya itu sebenarnya nggak setuju aja dengan poin yang kamu sampaikan. Kan poin di video yang dikomentarin oleh Densu di salah satu akun berita ya, itu karena kan si Farhad itu bilang bahwa Densu ini sebenarnya curiga sama Novi. Dia mau ngejebak Novi juga dengan beberapa pernyataan dan pertanyaan di podcast yang lalu. Dan kenapa Densu mengatakan tae tersebut, sebenarnya adalah intinya dia tidak setuju dengan poin yang disampaikan karena itu memutarbalikkan fakta. Dan dia tidak mau diikutkan ke dalam salah satu kubu karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kan karena ada sebab dan akibat. Dan saya, itu artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju. Pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Oke, saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan, saya ada telepon kan, saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau datang, mau kamera, saya bilang nggak usah. Nanti kameranya, pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya, saya tidak akan upload. Oke. Nah, poin itu kan yang pertama tadi bilang bahwa ya dia tidak mau diklaim mengkubu-kubukan salah satu pihak karena itu akan semakin memperuncing suasana. Dan juga Densu mengatakan dengan tegas bahwa kenapa dilarang ngebawa kamera baik dari pihak Novi ataupun juga Agus termasuk kuasa hukumnya, ya karena agar tidak semakin panjang. Tapi Densu akan menyiapkan kamera yang nanti akan diberikan kepada kedua belah pihak setelah terjadi perdamaian. Tapi kan ini diputarbalikkan oleh Farhad Abbas yang berbicara ya di media bilang bahwa Densu itu awalnya mau mediasi sama kita gitu kan, tapi tiba-tiba di-cancel lah, bahkan bilang nggak boleh bawa kamera, hanya kamera dia aja. Terus Farhadnya bilang, emang lo siapa Den gitu, bisa-bisa ngelarang orang untuk ngerekam, emangnya lo A, B, C, dan D hal-hal yang negatif tersebut. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Terus juga Densu mengatakan kenapa perdamaian tersebut yang mediasi awalnya itu akan dijadwalkan bertemu dengan Densu, Novi dan juga timnya Agus. Kenapa itu dibatalkan? Densu mengatakan dengan tegas bahwa ini gara-gara lo juga gitu kan ya. Karena Anda itu mau ikut ke dalam mediasi tersebut. Padahal di awal sudah dikatakan hanya Novi dan pihak Agus pribadi aja. Tidak boleh ada kuasa hukumnya. Terus si ya dari Farhadnya bilang, lah kan saya akhirnya oke tidak ikut, tapi sudah terlambat katanya. Begitu poinnya. Jadi ada banyak informasi yang disampaikan dari pihaknya Agus ini kayaknya memberikan kesan bahwa tim Novi itu yang semena-mena ya. Karena kalian masih ingat kan salah satu komentar dari Wawa juga mengatakan, saya nggak ngerti juga, kemarin kita sudah sampai 2 kali katanya mau mediasi, kita sudah nunggu-nunggu, tiba-tiba dibatalin begitu aja dari pihak Novi. Ternyata kan nggak seperti itu, ceritanya adalah karena ada persyaratan yang dilanggar, yakni adalah terkait dengan timnya Farhad yang mau ikut tersebut. Karena kalau dia ikut, Densu udah bisa memprediksi nih, pasti bakal runyam dan akan tambah drama poinnya itu. Kepentingan masing-masing supaya ya saya baik. Oke. Aku ngomong di sini itu seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak setuju kan? Boleh. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mengajar saya sirri. Ini. Dan ini adalah bagian yang sudah sangat personal, ngerasa bahwa Densu, ya kalau kamu mau hajar saya, hajar aja sekarang saya. Tapi kan ternyata tidak dilakukan. Nah, klarifikasi dari Farhad Abbas, kenapa dia tidak melakukannya? Ya, karena dia katanya orang hukum. Itu akan kena pasal yang nanti penganiayaan dan bisa ancaman hukumannya 1 tahun penjara. Itu adalah poinnya, teman-teman. Terus juga terkait dengan hal-hal yang ngebela atau tidak tentang ikut campur atau tidak di kasusnya Agus ini, Farhad nggak terima, katanya dibilangin saya ikut campur gitu. Terus Densu bilang, ya jelas lah kalau ikut campur dalam kasus
kasus ini? Kan dia bilang, saya cuma ngebela nggak ikut campur. Ya mau ngebela atau enggak, itu kategorinya sudah ikut campur gitu. Terus dia juga curhat, saya itu diejek sama banyak netizen. Ya, dia bilang netizen itu adalah dugaannya buzzer-buzzernya Novi gitu. Tapi Densu mengatakan dengan tegas, semua itu ada sebab dan akibat. Kenapa kamu diejek oleh sebagian netizen? Itu karena ada alasannya. Netizen itu menurut aku kayak dua mata sisi ya, tapi mayoritas masih banyak yang baik sih. Kalau nggak baik netizen, nggak mungkin Agus mendapatkan 1,5 miliar gitu loh. Sekarang just be realistic aja ya. Orang-orang yang di sosial media yang keluar-keluar, gampang uang segitu mah, segini mah, mereka mau nyumbang nggak sih? Boro-boro 1,5 miliar, nyumbang 1 juta aja, itu sudah dipublikasikan kemana-mana kayaknya. Itu kan realistisnya adalah seperti itu. Ini adalah statement Densu yang menegaskan kenapa kamu itu dihujat lah oleh sebagian netizen. Bukan salah mereka, tapi adalah ada sebabnya di situ poinnya. Campur masalah itu. Masalahnya, kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu anakmu. Betul, saya bilang. Soalnya nggak ada ikut campur, kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu campur pertama. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya sekarang dia dikeroyok orang. Tenang dulu. Saya ada, kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ, enggak kan? Nggak. Saya ada intervensi, tidak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, ternyata klien saya juga tuh si Ican itu. Iya. Terus kedua, Novi juga nomor situ. Jadi kayak dia nanggung mereka kita gitu, orang udah Tahu nggak kenapa cancel? Betul. Karena ada masyarakat mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Kan saya udah bilang bahwa Mas nggak ikut ya. Dia sudah terlambat. Ya, jadi itu adalah bagian-bagian yang drama banget. Tapi sih poinnya adalah dari sini kita bisa ngelihat bahwa Densu memang memegang kata-katanya ya. Silahkan kalau memang mau hajar seperti itu. Tapi Farhad juga kan mengatakan dengan tegas bahwa kata-kata yang disampaikan Densu itu nggak pantas bagi dia. Dan dia pun bisa melakukan penuntutan. Aku nggak ngerti nih, apakah nanti akan ada penuntutan tersebut? Kalaupun seandainya iya, aku yakin sih itu pasti bakal ditolak laporannya. Karena kalau mau dituntut, mau dituntutnya apa? Karena kan si Densu juga menulis komentar Tai itu bukan di akun Instagram atau sosial medianya Farhad, tapi itu adalah video wawancaranya dia di salah satu akun media, kemudian dia merespon. Densu pun juga bisa melaporkan balik dengan pasal adalah kayak pencemaran nama baik atau fitnah, karena ada beberapa bagian yang diputar-balikan fakta, misalnya kayak tentang kamera tadi yang dibawa, alasannya apa? Kan Farhad mengatakan memutarbalikkan fakta tersebut. Terus juga ini sudah ngebawa-bawa nama daerah. Saya ini orang Makassar. Kau tantang saya mau hajar, ya udah, saya akan meladeni itu semua. Tetapi pada akhir mereka bertemu, Densu mengatakan bahwa saya anggap hari ini sudah tidak ada masalah. Berarti saya anggap, artinya belum beneran clear, sudah selesai masalah ini karena masih anggapan aja. Kita lagi menunggu waktu, kayaknya dari pihak Farhad ini sedang ngecek ombak nih. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Akankah melakukan penuntutan ke Densu ataukah tidak? Karena memang dia jago ya dalam dunia hukum, kan dia orang dokter katanya kan, dia selalu mengatakan pada komentar-komentar di media, saya itu dokter gitu ya, seorang pintar lah intinya seperti itu. Dan Densu juga memberikan statement pintar tersebut lagi pada saat dia bilang, saya dapat informasi kamu ngomong saya itu dari media gitu. Terus Densu bilang, kamu kan orang pintar gitu loh, masa kamu kepancing gitu? Ya strategi dari media, dia bilang bahwa untuk memancing kamu. Menurut aku ya itu memang faktanya adalah seperti itu ya, media juga nggak bisa disalahkan. Dan reaksi dari Farhad kan luar biasa, dipikir media tuh biasa-biasa aja, cuma bercanda gitu ya, tae gitu kan ya. Tapi ternyata reaksi dari Farhad tuh luar biasa banget, dan kesannya Densu yang awalnya cuma bercandaan doang, nggak serius banget, malah dipanas-panasin menjadi sebuah isu yang lumayan besar. Bahkan Farhad pun waktu ngomong pertama kali sama Agus lewat video call-nya, yang itu lewat handphonenya salah satu mantan kuasa hukumnya Zainuddin, kan juga udah menantang dari awal. Ini si Densu saya hajar juga, Novi saya hajar. Terus si Agus bilang, oh enggak, Bang Densu tuh baik sekali, Novi saja begitu. Dari awal aja Farhad itu memang sudah mau cari gara-gara sama Densu. Makanya Densu begitu kesel karena dia juga ngecek lah sosial media.
pertama kali yang mencoba cari gara-gara harus kita akui adalah dari pihaknya Densu ya. Makanya ditegaskan sekali lagi, pokoknya jangan kau bawa-bawa aku lagi dalam permasalahan ini. Tapi Farhad bilang, ya nggak bisa, karena kan kau itu yang paling berhak gitu kan, dari uang ini gitu. Ya, ini muter-muter lagi lah kata-katanya, dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Akankah ada laporan polisi atau tidak? Kayaknya sih kalaupun ada, bakal sangat kecil sekali kemungkinannya untuk diterima oleh pihak penyidik. Terlalu banyak kasus yang lebih penting lah dibandingkan sekedar masalah sakit hati dari seorang Farhad Abbas ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anggia Sasmara. Sampai jumpa.